Selamat sore, Pak Suyono dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil UAS kami yang berjudul analisis dan identifikasi kebutuhan produk baru dan merek baru pada UMKM Martabak Bangka Sungai Liat. Jadi kami kelompok 7 terdiri dari Ria Bintan, Fitri, Steven, Tasya, dan Rosalinda. Tolong next slide. Tolong next slide-nya dong. Oke, jadi pada dunia pariwisata di negara Indonesia, faktor yang mendorong banyak wisatawan berkunjung ke berbagai pulau yang ada di negara Indonesia itu karena cita rasa kuliner Indonesia yang beraneka ragam dan unik. Cita rasa yang beraneka ragam tersebut yang menarik para turis untuk terus merasakan berbagai makanan khas Indonesia. Dan salah satu kuliner unggulan yang ada di negara Indonesia yaitu martabak. Jadi hampir seluruh wilayah negara Indonesia itu menjual kuliner tersebut dan salah satu yang paling terkenal yaitu martabak Bangka. Nah, martabak Bangka itu merupakan kuliner otentik khas Bangka karena hasil olahan adonannya itu menghasilkan martabak yang tebal dan lembut dengan cita rasa yang khas dan mudah dikreasikan. Tolong next slide. Kemudian salah satu UKM Martabak Bangka yang ada di Kota Batam yaitu Martabak Bangka Sungai Liat. Martabak Bangka Sungai Liat itu merupakan UKM bidang kuliner yang berfokus pada penjualan martabak manis dan asin yang berlokasi di perumahan Permata Baloi Blok G1 nomor 2 Kota Batam. Dengan jam operasional mereka itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam setiap harinya. Nah, Martabak Bangka Sungai Liat ini berada di Batam berdiri pada 17 Juni tahun 2019 yang artinya sudah beroperasi kurang lebih selama 2 tahun dengan resep keluarga mereka secara turun-temurun. Kemudian UKM Martabak Bangka Sungai Liat ini memiliki visi dan misi yang dimana visinya itu menjadi leader dalam bidang kuliner martabak di Kota Batam dan menjadikan pesaing sebagai sekutu dan misinya itu adalah memberikan kualitas dan cita rasa yang terbaik dengan harga yang terjangkau di Kota Batam serta memberikan kepuasan kepada pelanggan dari setiap produk yang ditawarkan. Next slide dilanjutkan oleh teman saya. Di slide ini akan dijelaskan mengenai analisis brand elemen pada UMKM Martabak Bangka Sungai Liat. Yang pertama itu memorability. Jadi martabak Bangka ini kuliner khas Bangka Belitung yang biasa disebut dengan rembulan atau terang bulan. Dan martabak yang asalnya dari Bangka ini di sana bernama hoklopan yang artinya kue orang hoklo yang sangat terkenal hingga ke masyarakat luas. Dan memorability dari martabak Bangka ini yaitu dibentuk atau teksturnya yang cukup tebal dengan taburan yang membuat martabak ini punya keunikan tersendiri di mata konsumen. Lalu yang kedua itu meaningfulness. Jadi makna dari martabak Bangka ini adalah terletak di kuenya yang lezat yang bentuknya itu seperti terang bulan. Karena bentuk kue ini menyerupai bentuk bulan purnama. Lalu warna kue ini juga berwarna kuning dan terdapat lubang udara yang adonannya lebih tebal, lebih keras dan gurih. Lalu yang ketiga itu likability. Jadi martabak Bangka ini selain populer juga disukai oleh banyak orang dengan ciri khas rasa kuenya. Lalu untuk faktor lainnya yang disukai masyarakat yaitu faktor harganya yang tidak terlalu mahal, yang mana untuk seporsi martabak itu terbilang cukup terjangkau berdasarkan varian yang kita pilih. Lalu porsinya juga disajikan cenderung banyak. Meskipun saat ini sudah banyak varian rasa martabak semakin unik yang memanggul harga yang lumayan tinggi. Lalu yang keempat itu transferability. Jadi pada kemampuan makanan kuliner martabak Bangka yang ini dikenal dengan adonannya tebal, lebih keras, gurih dan berwarna tua kecoklatan yang memiliki kemampuan ciri khas asli martabak saat pertama kali diciptakan yang tekstur luarnya itu terlihat berpori-pori dan berserat. Oleh karena mempunyai ciri khas tersendiri dan banyak digemari konsumen, maka martabak Bangka diperkirakan
punya kemampuan untuk diterapkan di pasar baru atau masuk ke pasar global. Lalu yang kelima itu adaptability, di mana Bangka Belitung mempunyai aneka ragam tradisi yang berasal dari warisan leluhur yang pernah ada sebelumnya. Salah satunya adalah hoklopan ini atau martabak. Selain banyak dibuat oleh masyarakat Bangka, martabak juga berhasil beradaptasi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat lokal saja. Jadi martabak Bangka ini juga terkenal di luar daerah-daerah lain. Hingga saat ini usaha martabak Bangka sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang terakhir itu protectability. Dari segi ini, jika diekspansikan ke wilayah negara barat seperti Amerika, martabak Bangka akan menjadi kuliner yang sangat unik dan autentik karena cara pembuatan kuliner tersebut tidak terlalu familiar di wilayah negara Amerika, sehingga sangat sulit untuk menirunya dan perlu suatu kemampuan khusus untuk pengelolaan adonannya supaya martabak itu bisa dihasilkan dengan tebal dan lembut. UMKM ini juga sudah resmi terdaftar dalam jajaran usaha UMKM Kota Batam dengan nama Martabak Bangka Sungai Liat. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan teman saya. Slide berikutnya. Oke, ini. Saya akan menjelaskan tentang analisis brand name UKM Martabak Bangka Sungai Liat. Jadi dari segi logo, untuk UMKM Martabak Bangka Sungai Liat sendiri, pemiliknya yang merancang dan menggambar sendiri desain logo khusus UKM Martabak Bangka Sungai Liat. Dengan berlatar belakang warna coklat dengan gambar satu buah martabak di tengahnya sangat melambangkan ciri khas dari martabak itu sendiri. Selain itu, di sekelilingnya terdapat nama Martabak Bangka Sungai Liat yang dapat diartikan sebagai bahwa logo tersebut ialah milik Martabak Bangka Sungai Liat sendiri, serta memberitahu bahwa masyarakat Martabak Bangka ini dibuat oleh orang Bangka asli. Next, ada slogan. UMKM Martabak Bangka Sungai Liat ini memiliki slogan atau kalimat uniknya sendiri, yaitu kurus dan sehat itu pilihan, kenyang itu kewajiban. Yang dimana slogan ini dapat membuat masyarakat seketika terhipnotis untuk memesan Martabak Bangka Sungai Liat tersebut. Next, ada karakter. UMKM Martabak Sungai Liat memiliki karakteristik yang sangat unik, di mana UMKM tersebut berada di tempat yang sangat strategis, yaitu Balai Permata Batam, yang dimana UMKM martabak hanya ada satu di sana. Selain itu, Martabak Bangka Sungai Liat juga memiliki ciri khas lain, yaitu pembuat adonan Martabak Bangka Sungai Liat itu adalah orang asli Bangka, dan juga pelanggannya sendiri merequest rasa yang tidak ada di dalam menu. Dengan catatan pelanggan tersebut wajib membawa rasanya sendiri dari rumah. Yang terakhir ada packaging. Jadi untuk kemasan dapat dilihat, untuk kemasan dari Martabak Bangka Sungai Liat masih memakai kotak kemasan biasa dengan ciri khas martabaknya. Pemilik dari UMKM Martabak Bangka Sungai Liat berencana akan membuat kemasan martabak tersebut dengan logo baru dan ciri khas yang menunjukkan bahwa kemasan tersebut adalah milik UMKM Martabak Bangka Sungai Liat. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada analisis usulan desain produk dan merek. Lalu untuk desain usulan yang pertama itu ada martabak red velvet. Jadi ini contoh produknya. Lalu untuk martabak red velvet ini menjadi salah satu usulan produk yang akan dikembangkan baik untuk pasar lokal maupun untuk berekspansi ke pasar baru yaitu negara Amerika. Berdasarkan hasil riset pemasaran untuk masyarakat lokal sendiri diyakinkan akan tertarik mencicipi rasa varian baru tersebut karena masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang sering mencoba sesuatu yang sedang tren walaupun harga yang ditawarkan tergolong cukup mahal. Untuk ekspansi ke negara Amerika karena warna dari martabak ini sangat mencolok dan unik sehingga dapat menarik warga negara tersebut, apalagi warga negara Amerika ini mempunyai kebiasaan untuk menjadi pencinta makanan seperti dessert, dan rasa dari red velvet ini juga rasa yang difavoritkan oleh warga negara Amerika. Contohnya itu Oreo yang mengeluarkan rasa supreme red
Velvet pertama kali didistribusikan di negara barat, yaitu Amerika, yang menjadi sangat trending. Juga meskipun harganya lumayan mahal, tapi tetap dikonsumsi oleh warga negara Amerika. Lalu dari segi rasa, martabak ini juga sangat mudah dikreasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga tidak perlu khawatir rasanya tidak akan cocok dengan warga negara yang diekspansikan. Warna merah dari martabak red velvet ini juga mengartikan keberanian untuk menciptakan ciri khas baru terhadap suatu makanan, dan putih dari topping itu juga mencerminkan keselarasan yang mudah dipadukan dengan apa saja. Tampilan martabak red velvet ini memiliki keselarasan dengan bendera negara Indonesia, yaitu merah putih. Dengan tampilan tersebut, kita juga dapat memperkenalkan bahwa produk yang dijual berasal dari negara Indonesia. Jadi martabak red velvet ini dengan topping putih ini menjadi produk unggulan pertama yang akan dikenalkan kepada masyarakat Amerika, karena mengingat warnanya ini mirip dengan warna bendera merah putih, yaitu Indonesia. Dan jika terdapat konsumen yang ingin merasakan topping lainnya, maka bisa diusulkan juga. Lalu yang kedua ini ada martabak 8 rasa. Jadi ini contoh gambarnya. Martabak Bangka ini merupakan jenis kuliner yang sangat fleksibel dan mudah untuk dikreasikan. Rasanya juga menjadi salah satu pilihan yang dikembangkan baik untuk pasar lokal maupun ketika berekspansi ke negara Amerika. Alasan mengapa martabak 8 rasa ini menjadi pilihan adalah karena martabak 8 rasa ini menawarkan keunikan dengan warna-warni dari topping dan juga sekaligus menawarkan beberapa rasa dalam satu martabak, sehingga hal ini menjadi sangat menarik dan membuatnya penasaran untuk mencoba. Warna dari martabak ini yaitu pelangi, yang mengartikan keindahan dari perpaduan berbagai warna, sehingga warna ini lebih memikat dan dapat memberikan perasaan kebahagiaan kepada konsumen karena warna yang sangat menarik. Seperti pada gambar sekedar contoh produk yang akan diusulkan, dan jika terdapat topping dengan warna lain dari konsumen, maka mereka dapat mengusulkan juga. Dari filosofi tersebut dapat diartikan bahwa dalam satu martabak dapat dipadukan dengan berbagai rasa, meskipun demikian tetap mempertahankan ciri khas dari martabak tersebut dan memberikan keunikan dan kenikmatan dari setiap rasa yang ada. Lalu yang ketiga itu adalah martabak Blackpool. Ini contoh produknya, yang ketiga dari usulan produk. Produk baru usulan selanjutnya ini merupakan jenis martabak yang dimiliki tekstur tebal seperti martabak Bangka biasanya, tetapi yang membedakannya itu terletak di warnanya, itu warna hitam. Walaupun orang mengatakan warna hitam identik dengan kesedihan dan sebagainya, tetapi hitam juga mempunyai kesan yang kuat dan elegan, sehingga bisa dipercaya martabak Blackpool ini menarik perhatian konsumen karena warnanya terkesan kuat, terlihat unik, dan warna ini juga belum banyak ditemukan pada martabak lain, sehingga diusulkan sebagai salah satu produk di mana salah satu bahan bakunya yaitu tepung Black Forest yang tidak ada di Indonesia, melainkan tepung impor dari Australia. Lalu yang terakhir itu, usulan terakhir adalah martabak telur kulit lumpia dengan berbagai topping juga. Martabak kulit lumpia ini toppingnya itu ada isian daging ayam, daging sapi, ikan, yang menjadi usulan bagi martabak Bangka, di mana UMKM martabak Bangka ini menyajikan martabak telur tanpa topping yang seperti beef kipple chili sauce with cheese, ayam lada hitam, hingga tuna pedas, menjadi salah satu produk usulan yang akan dipasarkan di pasar lokal hingga berekspansi ke negara Amerika. Lalu negara tersebut sangat doyan dengan makanan yang memiliki topping keju, daging sapi, ayam, serta ikan seperti pizza dari negaranya, tetapi yang membedakannya adalah terletak di kulit lumpia sebagai perpaduan dengan toppingnya, yang oleh karena itu varian baru tersebut cocok untuk dipasarkan di negara tersebut. Martabak telur lumpia ini juga mempunyai keunikan sendiri, di mana memiliki makna citra khas yang gurih, garing, dan renyah. Sehingga hal ini yang akan dapat memikat konsumen dari negara Amerika untuk mencoba martabak tersebut. Next slide akan dilanjutin oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada analisis kemampuan terhadap usulan produk atau merek baru hasil pengembangan berdasarkan kebutuhan dari pelaku usaha beserta analisis untuk masuk ke pasar global dan kerjasama supplier asing. Jadi setelah adanya analisis di mana produk baru yang selain disajikan untuk masyarakat lokal, UKM juga berencana melakukan ekspansi masuk ke pasar global. Adapun global market entry strategi yang digunakan yaitu dengan yang pertama ada franchising atau waralaba, di mana UKM Martabak Bangka Sungai Liat akan memberikan hak untuk menggunakan atau temuan dan ciri khas bisnis miliknya kepada penerima waralaba yang nantinya mereka boleh menggunakan sistem bisnisnya serta merek dagang dari UKM Martabak Bangka Sungai Liat. Dan tipe penerapan franchising dari UKM Martabak Bangka Sungai Liat yaitu trade name franchising. Jadi di mana penerima waralaba sudah mendapatkan hak dari UKM Martabak Bangka Sungai Liat untuk melakukan produksi dan pembuatan martabak secara langsung, tapi masih di bawah pengawasan UKM Martabak Bangka Sungai Liat. Baru selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi UKM Martabak Bangka Sungai Liat juga telah memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam brand elements dan brand names, di mana brand elements itu beserta brand names harus dimiliki setiap bisnis sebagai pembeda dan keunikan dengan produk lainnya. Karena telah memiliki kelengkapan dari brand elements hingga brand names, serta telah melakukan riset pemasaran, maka UKM Martabak Bangka Sungai Liat melihat adanya peluang untuk membuat produk dan merek baru, di mana UKM akan memasarkannya untuk masyarakat lokal dan juga memasarkannya secara global dengan negara tujuannya yaitu Amerika, di mana produk usulan yang diekspansikan yaitu martabak red velvet, martabak 8 rasa, martabak Blackpool, serta martabak telur kulit lumpia dengan topping beef chipotle, chili sauce with cheese, ayam lada hitam, dan tuna pedas. Untuk sarannya, melakukan ekspansi ke luar negeri dengan membawa kuliner lokal merupakan hal yang baik sekaligus membawa tantangan baru terhadap bisnis karena setiap negara mempunyai peraturan dan hukum yang perlu dipelajari dan dipahami sebelum suatu bisnis ingin masuk ke dalam negara tersebut. Oleh sebab itu, lebih bijaksana apabila sebelum masuk pasar internasional sebagai pemilik usaha ataupun bisnis melakukan riset terhadap negara yang ingin diekspansikan. Ketika sudah melakukan ekspansi, diharapkan bisnis tetap menerapkan standar harga dan pelayanan yang disesuaikan dengan negara tersebut agar mampu menciptakan kepuasan terhadap masyarakat di negara yang diekspansikannya. Jadi berikut adalah hasil akhir dari presentasi kami. Terima kasih.